1. Soal babak penyisihan LMNAS 33 UGM tingkat SMA nomor 1. Diketahui bahwa bilangan real A dan B merupakan solusi berbeda dari persamaan X kuadrat ditambah X dikurang 1 sama dengan 0. Maka dari sini jelas ya, bahwa kita punya A dan B yang merupakan elemen bilangan real, tetapi keduanya berbeda. Artinya A tidak sama dengan B, dan merupakan solusi atau akar-akar dari X kuadrat ditambah X dikurang 1 sama dengan 0. Kemudian pertanyaannya adalah nilai dari A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 ditambah A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang A pangkat 5 dikurang B pangkat 5 dikurang A pangkat 4 dikurang B pangkat 4 adalah titik-titik. Nah, sebelumnya, karena A dan B, baik A maupun B merupakan solusi dari X kuadrat ditambah X dikurang 1 sama dengan 0, maka kemudian berlaku yang pertama adalah kalau X-nya kita ganti dengan A, maka akan berlaku A kuadrat ditambah A dikurang 1 sama dengan 0. Sementara kalau X-nya kita ganti dengan B, maka kita bakal punya B kuadrat ditambah B dikurang 1 sama dengan 0. Untuk A kuadrat ditambah A dikurang 1 sama dengan 0, maka secara tidak langsung kita bakal punya A kuadrat ditambah A sama dengan 1. Sementara B kuadrat ditambah B dikurang 1 sama dengan 0, maka kita bakal punya B kuadrat ditambah B sama dengan 1. Maka sampai di bagian sini dulu, apakah ada pertanyaan? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Kita lanjutkan. Nah, sekarang yang ditanyakan di soal itu tak lain adalah nilai dari A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 ditambah A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang A pangkat 5 dikurang B pangkat 5 dikurang A pangkat 4 dikurang B pangkat 4. Hal yang harus kita lakukan adalah sebenarnya bisa saja mencari nilai A-nya terlebih dahulu atau mencari nilai B-nya terlebih dahulu menggunakan ini ya. Kita bisa gunakan rumus ABC sebenarnya, salah satu caranya. Memanfaatkan rumus ABC, kemudian dicari nilai A dan B-nya, kemudian baru dijawab pertanyaan dari soalnya. Atau kita menggunakan cara lain yang lebih kreatif dengan memanfaatkan fakta tadi bahwa A kuadrat ditambah A sama dengan 1 dan B kuadrat ditambah B sama dengan 1. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah pertama ini tak lain adalah A pangkat 3 ditambah B pangkat 3, kemudian ditambah A kuadrat ditambah B kuadrat, kemudian dikurang. Nah, ini bakal menjadi dikurang A pangkat 3 dikali A kuadrat ditambah A, kemudian dikurang B pangkat 3 dikali B kuadrat ditambah B. Kenapa bisa begitu? Karena kan ini, A pangkat 3 kalau kita kalikan dengan A kuadrat adalah A pangkat 5, sementara A pangkat 3 kalau kita kalikan dengan A adalah A pangkat 4. Begitu juga dengan B pangkat 3, kalau kita kalikan dengan B pangkat 2 jadinya B pangkat 5, kalau dikalikan dengan B saja itu jadinya B pangkat 4. Sampai di bagian sini ada pertanyaan atau tidak? Tidak. Kalau tidak, Bapak lanjutkan. Oke, baik. Karena tidak ada pertanyaan, nah tadi kan kita sudah punya nih, nilai A kuadrat ditambah A sama dengan 1, dan B kuadrat ditambah B sama dengan 1. Artinya, kita bakal punya A pangkat 3, ditambah B pangkat 3, ditambah A kuadrat, kemudian dikurang, karena A pangkat 3 di sini dikalikan dengan A kuadrat ditambah A, sementara A kuadrat ditambah A adalah 1, maka ini akan menjadi dikurang A pangkat 3. Sementara yang ini, karena B kuadrat ditambah B adalah sama dengan 1,
Maka kita bakal punya di sini min B pangkat 3. Nah, dengan demikian ini akan sama dengan, perhatikan bahwa A pangkat 3 dikurang A pangkat 3 adalah 0. Kemudian B pangkat 3 dikurang B pangkat 3 juga adalah 0. Oh ya, ini terlupa ya Bapak ya. Menulis ada di sini tambah B kuadrat ya. Maka persamaan ini akan sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, sampai ke bagian sini. Silakan dibaca dulu. Kalau ada pertanyaan, boleh bertanya. Bisa dipahami? Haikal, Azizi, Nurul, Aufa, Asti, paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Nah, kemudian artinya jawaban soal ini akan sama dengan nilai dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Sekarang tugas kita cuma sebatas mencari nilai dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, untuk mencari nilai A kuadrat ditambah B kuadrat, pertama, kita harus ingat lagi bahwa A dan B adalah akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat ditambah X dikurang 1 sama dengan 0. Jadi ceritanya akar-akarnya adalah A dan B. Dengan demikian, kalau akar-akarnya A dan B, maka kita punya A ditambah B akan sama dengan negatif 1. Kalian mesti ingat ini ya, rumus yang kemarin. X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Kemudian A dikali B, ini adalah X1 dikali X2 sama dengan C per A. Maka ini juga akan sama dengan negatif 1. Nah, dengan demikian, kita punya A kuadrat ditambah B kuadrat. Sementara A kuadrat ditambah B kuadrat tak lain adalah A tambah B dikuadratkan dikurang 2AB. Tinggal diganti nilai A tambah B-nya dengan negatif 1. Berarti kita punya negatif 1 dipangkatkan 2. Kemudian dikurang 2 kali AB. AB-nya adalah negatif 1. Sehingga kita bakal punya ini jadi 1 ditambah 2. Sama dengan 3. Maka dengan demikian, nilai dari A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 ditambah A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang A pangkat 5 dikurang B pangkat 5 dikurang A pangkat 4 dikurang B pangkat 4 akan sama dengan 3. Jadi kalau di option di soal ini jawabannya adalah E. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nurul, ngerti? Ngerti, Pak. Alfa, Paham, Pak. pasti? Haikal, Pak Haikal, aman? Bisa, Pak. Oke, mantap. Bisa kita lanjut ya? Ini nanti kalian catat. Bapak share ininya, filenya. Kita akan lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2 ada yang bisa jawab kemarin? Alfa bisa jawab, Alfa? Soalnya yang mana, Pak? Lupa. Yang cari bilangan prima yang pakai sigma itu. Oh, enggak, Pak. Nomor 3, 1, 5, Pak. Oh, 1, 3, dan 5. Ya. Oke, kita ke nomor 2. Sebelum dilanjutkan ke soal nomor 2, mungkin kelas 10 udah tahu arti tanda ini, sigma? Belum, Pak. Belum. Nah, jadi sebenarnya begini. Kalau kita punya tanda seperti ini artinya sigma. Kemudian kalau kita punya AI, misalnya AI tambah BI ya. Ini nggak harus AI tambah BI, bisa banyak macam. Kemudian ada ditulis I sama dengan 1, kemudian di sini 5 misalnya. Maka ini sebenarnya adalah simbol untuk menyatakan A1 ditambah B1. Ingat, I-nya dimulai dari 1, berakhir di 5. Maka AI dimulai dari A1, BI dimulai dari B1, kemudian setelah 1 adalah
2, berarti ini jadi A1 B1 tambah B1, kemudian ditambah A2 ditambah B2, kemudian ditambah A3 ditambah B3, kemudian ditambah A4 ditambah B4, terakhir baru ditambah A5 ditambah B5. Bisa dipahami lebih kurang maksudnya. Haikal, Nurul, kalau Aufa insya Allah udah paham ya sama Asti. Ya, Pak. Udah mulai tergambar, Haikal, Azizi? Udah, Pak. Nah, atau misalnya Bapak tambahkan satu lagi. Misal kita punya sigma dari I pangkat 2. I-nya mulai dari 1 sampai 5. Berarti ini sama dengan I-nya diganti dengan 1, berarti kita punya 1 kuadrat ditambah, dia selalu tambah ya. Karena sigma itu hasil penjumlahan. 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Karena I diganti dengan angka mulai dari 1 sampai 5. Nah, ini maksudnya. Nah, sekarang kita balik ke soal. Diketahui bahwa P dan Q merupakan bilangan prima. Nah, jadi kita tulis terlebih dahulu bahwa P dan Q merupakan elemen bilangan prima. Misalkan P1Q1, P2Q2, dan seterusnya sampai terakhir nanti PKQK adalah semua solusi. Semua solusi dari persamaan. Jadi kita punya persamaan P kuadrat ditambah 3Q kuadrat sama dengan 4P ditambah 4Q ditambah 1. Dengan syarat, nah ini kalau ada tanda seperti ini, mungkin yang kelas 10 belum paham ya. Ini cara membacanya adalah 3 tidak habis membagi P ditambah Q. Mungkin muncul lagi pertanyaan, habis membagi ini maksudnya apa, Pak? Habis membagi itu intinya kayak gini sih. 3 itu sebenarnya yang dia itu habis membagi 12. Atau 3 habis membagi 18. Tetapi 3 tidak habis membagi 26 misalnya. Jadi lebih kurang secara tidak langsung 3 itu faktor dari 12. Jika 3 faktor dari 12 atau 12 bisa dibagi 3, maka lambangnya jadi seperti ini. Garis lurus. 3 habis membagi 12. Nah, sampai di bagian sini paham? Paham, Pak. Nurul? Paham, Pak. Haikal? Paham, Pak. Si Aufa? Bisa? Bisa, Pak. Nah, jadi sebenarnya kan kita cuma nyari solusi ini ya. Kita cuma mencari solusi dari P kuadrat ditambah 3Q kuadrat sama dengan 4P ditambah 4Q ditambah 1. Sesederhana itu sebenarnya. Tapi ada pula syarat tambahan bahwa P dan Q merupakan bilangan prima. Nah, kalau bilangan prima udah pada tahu kan? Ada yang khas enggak dari bilangan prima kira-kira? Nah, itu dulu yang perlu kita pikirkan. Bilangan prima, kalau kalian ingat-ingat lagi ya, itu kan dimulai dari 2, 3, kemudian 5, kemudian 7, lalu 11, 13, dan seterusnya. Nah, ada beberapa hal yang unik dari bilangan prima menurut Bapak, yang nanti mungkin bisa digunakan untuk menjawab soal ini. Yang pertama adalah satu-satunya bilangan prima yang genap itu cuma ada angka 2. Itu satu-satunya bilangan prima yang merupakan bilangan genap. Kemudian, untuk bilangan prima yang nilainya lebih dari atau sama dengan 5, maka kemudian bentuknya pasti 6K ditambah 1 atau 6K dikurang 1. Artinya, dia sama dengan 6 dikali sesuatu, bisa jadi ditambah 1 atau dikurang 1. Contoh, kalau 5 ini kan 6 kali 1 dikurang 1. Kalau 7, 6 kali 1 ditambah 1. Kalau 11, 6 kali 2 dikurang 1. 13, 6 dikali 2 ditambah 1. Berikutnya setelah 13 nanti kan ada 17 ya. 17 itu 6 kali 3 dikurang 1. Nah, itu untuk bilangan prima yang nilainya lebih dari atau sama dengan 5.
Nah, balik lagi ke soal. Di soal, kita diberikan bahwa P kuadrat ditambah 3Q kuadrat sama dengan 4P ditambah 4Q. Di sini Bapak akan tulis menjadi 4 dikali P ditambah Q, kemudian ditambah 1. Nah, sebenarnya untuk menyelesaikan soal ini adalah kita harus batasi dulu si P-nya, karena bilangan prima ini kan terlalu banyak. Membatasinya itu entah nanti kita buktikan bahwa bilangan primanya itu nggak mungkin lebih dari 7 dan sebagainya, atau gunakan sifat-sifat lainnya. Nah, kalau kalian lebih jeli melihat soal ini, sebenarnya ruas kanan ini bilangannya genap atau ganjil kira-kira? Aufa, Asti. Yang ruas Ganjil. ganjil ya, kenapa ganjil, Aufa? Itu kan kelipatan 2, terus ditambah 1. Iya benar, Ditambah bagus. 1 ya. Karena ini 4 dikali P ditambah Q, artinya kan dia kelipatan 2 ya. Kalau kelipatan 2 pasti genap, tetapi kemudian dia ditambah 1. Karena ditambah 1 pasti bilangan ganjil. Nah sekarang secara logikanya begini. Kita kan tahu bahwa bilangan prima ini semuanya ganjil kecuali angka 2. Nah, sekarang kita coba pakai logika, kita berandai-andai nih. Pengandaian kita seperti ini. Pertama adalah jika P dan Q merupakan bilangan ganjil. Jadi keduanya bilangan ganjil. Jika P dan Q merupakan bilangan ganjil, maka akibatnya apa? Maka P kuadrat adalah bilangan ganjil, benar nggak? P kuadratnya jadi ganjil, sementara 3Q kuadrat juga bilangan ganjil atau tidak? Aufa? Nah, ganjil. Karena 3Q kuadrat ya, Q-nya kan bilangan ganjil tadi nih. Nah, sementara P kuadrat ditambah 3Q kuadrat, berarti nanti akan menjadi bilangan ganjil ditambah ganjil. Nah, kalau ganjil ditambah ganjil hasilnya apa? Genap. Genap. Nah, maka nanti ruas kiri akan menjadi bilangan genap, sementara ruas kanan yang merupakan 4 kali P ditambah Q ditambah 1, ini harus merupakan bilangan ganjil. Dengan demikian apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah ini tidak mungkin terjadi. Karena kalau P dan Q-nya bilangan ganjil, akibatnya ruas kiri bakal jadi genap, ruas kanannya bilangan ganjil. Dan tidak mungkin bilangan genap sama dengan bilangan ganjil. Jadi bisa dipahami ya? Bapak. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah bahwa tidak mungkin kedua-duanya ini, baik P maupun Q, itu tidak mungkin keduanya bilangan ganjil. Artinya, harus ada yang merupakan bilangan genap. Minimal satu. Minimal salah satunya. Nah, karena P dan Q-nya harus ada yang bilangan genap, sementara P dan Q-nya merupakan bilangan prima, maka pilihan kita jatuh pada angka 2 ini. Karena 2 merupakan bilangan genap yang prima. Nah, tetapi kan sekarang muncul lagi pertanyaan nih. Sebenarnya yang nilainya 2 si P atau si Q? Nah, maka kemudian kita bagi menjadi beberapa kasus. Kasus 1 itu adalah jika nilai P sama dengan 2. Kalau nilai P sama dengan 2, maka kita punya, kan awalnya kita punya ini nih. P kuadrat ditambah 3Q kuadrat sama dengan 4P ditambah 4Q ditambah 1. Karena P sama dengan 2, berarti P kuadrat menjadi 4. Kemudian ditambah 3Q kuadrat sama dengan 4 dikali 2 adalah 8. Kemudian ditambah 4Q ditambah 1. Kita pindahkan ke ruas kiri semuanya, jadi nanti diperoleh 3Q kuadrat dikurang 4Q, kemudian 4 dikurang 9 adalah min 5, sama dengan 0. Jadi kita punya 3Q kuadrat dikurang 4Q dikurang 5, sama dengan 0. Jadi kalau kita gunakan rumus ABC ya, maka kemudian Q1, Q2 akan sama dengan min B, berarti min dari min 4 adalah 4,
plus minus akar B kuadrat adalah 16 kurang 4 dikali A kali C. 4 kali 3 kali min 5. Berarti nanti ditambah 60 per 2 kali A. Ini pakai rumus ABC ya. Maka ini jadi 4 plus minus akar 76 per 6. Nah, dari sini kan jelas kalau kalian teruskan mencari, ini yang jelas Ki bukan elemen bilangan bulat. Otomatis kalau P-nya sama dengan 2, maka tidak ada nilai Ki bilangan prima. Karena bilangan prima kan bilangan bulat ya. Sementara di sini, kalau kita gunakan rumus, jika P sama dengan 2, maka Ki-nya bukan bilangan bulat. Dengan demikian, tidak mungkin P sama dengan 2. Oke, silakan dicerna dulu sampai di bagian sini. Ada pertanyaan? Paham, Kak. Oke. Bentar ya. Baik, kita lanjutkan ya. Artinya, sampai di sini kalau P-nya sama dengan 2, maka kita tidak punya solusi. Kita lanjut ke kasus 2. Kasus 2 adalah, kalau tadi P-nya yang sama dengan 2, sekarang jika Q sama dengan 2. Jika Q sama dengan 2, kita punya persamaan P kuadrat ditambah 3Q kuadrat sama dengan 4P ditambah 4Q ditambah 1. Ganti Q-nya dengan 2, berarti kita bakal punya P kuadrat ditambah 3 kali 4 adalah 12. Kemudian sama dengan 4P ditambah 4 kali 2 adalah 8. Kemudian ditambah 1. Nanti kita akan punya P kuadrat dikurang 4P. Kemudian ditambah 3 sama dengan 0. Dari sini bisa gunakan rumus ABC atau difaktorkan ya. Cari dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya plus 3. Dijumlahkan min 4. Maka jelas bilangan tersebut adalah min 3 dan min 1. Jadi kita punya P kurang 3 dikali P kurang 1 sama dengan 0. Dari sini, kalau P kurang 3 sama dengan 0, maka P-nya sama dengan 3. Untuk P kurang 1 sama dengan 0, maka P sama dengan 1. Tapi ingat, tadi sudah disebutkan bahwa nilai P dan Q merupakan bilangan prima. Sementara 1 bukan bilangan prima. Dengan demikian, maka satu-satunya nilai P yang memenuhi adalah P sama dengan 3. Jadi untuk Q sama dengan 2, kita punya P sama dengan 3. Nah, dengan demikian apa? Dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa solusi untuk yang ini, soal nomor 2, itu cuma ada satu. Solusinya adalah P1, Q1 sama dengan 2, 3,2. Artinya P-nya 3, Q-nya 2, dan tidak ada solusi lainnya. Karena tidak ada solusi lainnya, maka dengan demikian yang dia tanyakan ini, sigma ini ya. Sigma dari PI ditambah QI. Berarti kita mencari jumlah dari P1 tambah Q1 tambah P2 ditambah Q2 dan seterusnya. Sampai nanti PK ditambah QK. Akan tetapi karena kita cuma punya P1 dan Q1, karena cuma ada satu solusi, maka kemudian sigma dari I sama dengan 1 ke K dari PI tambah QI akan sama dengan P1 ditambah Q1, yaitu 3 ditambah 2. Jadi jawaban untuk soal nomor 2 adalah 5, yaitu option A. Oke, silakan dipahami dulu.
Ada pertanyaan? Tidak. Yang lain? Haikal? Ada, Pak. Apa? Nggak ada, Pak. Oke. Awan izin, oke. Nggak apa-apa, Wan. Nanti ini dibagikan juga apanya, filenya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 3. Soal nomor 3 lumayan ini sih, lumayan seru menurut Bapak, karena nggak terlalu rumit dan hanya berdasarkan logika kayaknya. Entah benar atau tidak nanti kita ini bahas. Oke, kita ke soal nomor 3. Di sini ada Sadu, Reza, Patlan, dan William sedang memainkan sebuah permainan dengan ketentuan sebagai berikut. Setiap orang memiliki sebuah kelereng yang akan diletakkan pada salah satu peta pada papan catur berukuran 8x8 secara acak. Nah, pertama kita bikin papan caturnya terlebih dahulu. Papan caturnya 8x8 ya. 1, 2, agak lama ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini agak kurang bagus, tapi intinya mudah-mudahan kalian bisa nangkap. Kemudian ini 1, belum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maaf kalau gambarnya tidak begitu mewakilkan ya. Tapi intinya lebih kurang seperti ini papan permainannya. Catur berukuran 8x8. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, masih 7 yang di apa ya? Yang di sini. Kita tambah satu lagi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, udah pas. Kemudian katanya pada pernyataan kedua begini. Satu peta boleh diisi lebih dari satu kelereng. Artinya kita boleh meletakkan beberapa kelereng di satu peta yang sama. Itu aturan yang kedua. Aturan yang ketiga, permainan dimulai dengan Sadu, Reza, dan Padlan berdiskusi untuk menentukan posisi kelereng mereka. Jadi mereka berdiskusi. Kalimat berikutnya, setelah 3 kelereng sudah diletakkan pada papan catur, William akan meletakkan kelereng dengan mata tertutup. Jadi nanti misalnya diletakkan di sini, atau di sini. Mungkin ada 2 buah di sini ya. Kemudian William, kelerengnya warna merah akan diletakkan dengan mata William tertutup saat meletakkan kelereng tersebut. William memenangkan permainan apabila kelerengnya tidak berada pada baris atau kolom yang sama dengan kelereng lainnya. Artinya begini, kalau seandainya di sini kita punya kelereng 3 orang yang tadi adalah ini, dan ini. Kemudian kalau William letakkan di posisi yang Bapak tulis ini, maka dia menang. Kenapa? Karena dia tidak terletak di baris ataupun kolom yang sama dengan kelereng yang 3 buah sebelumnya. Kalau di sana. Tapi kalau misalnya Bapak letakkan di sini, jelas dia sebaris dengan salah satu dari kelereng yang sudah diletakkan terlebih dahulu. Jadi William tidak akan menang kalau di posisi sini. Nah, sampai di aturan main ini sudah bisa dipahami atau tidak?
Bisa, Pak. Bisa, oke. Nah, kemudian katanya begini. Diketahui bahwa Sadu, Reza, dan Fadlan adalah pemain yang handal. Pemain yang handal adalah pemain yang mengetahui strategi terbaik untuk mengalahkan lawannya. Peluang William memenangkan permainan dapat dinyatakan dengan M per N. Dengan M dan N adalah bilangan asli yang relatif prima. Maka nilai dari M tambah N adalah titik-titik. Nah, kira-kira begini. Kalau seandainya kalian yang main nih, Sadu, Reza, dan Fadlan, strategi terbaik kira-kira apa? Tentu kelereng yang mereka letakkan jangan sampai ada yang sebaris. Ya nggak? Ataupun yang Ya. sekolam. Nah, artinya kalau mereka mau menang lawan William, harus diletakkan berbeda. Tidak ada yang sebaris dan tidak ada yang sekolam. Misalnya seperti ini. Nah, ini kan nggak ada yang sebaris dan tidak ada yang sekolam ya. Dengan demikian, kalau mereka letakkan seperti ini, karena mereka adalah pemain handal, maka untuk yang di bagian sini, yang ini, itu tidak boleh diisi oleh William. Nah, yang ini juga nggak boleh. Karena kalau dia isi, pasti dia kalah ya. Kemudian ini juga tidak boleh. Kemudian bagian sini juga tidak boleh. Nah, artinya kan lebih kurang seperti ini ya simulasinya. Pertanyaannya kemudian berapa peluang William menang? Nah, William menang kapan? Ketika dia memasukkan di kotak-kotak yang boleh diisi. Kotak yang boleh diisi kalau kita lihat dari sini ada berapa? Tinggal berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Sepertinya cuma 25 ya. Nah, untuk peluang itu sendiri kan kelas 10 nanti silakan dibaca-baca lagi materinya ya. Peluang itu kan lebih kurang kejadian yang kita harapkan yaitu ada 25 tempat per ruang sampel. Ruang sampel adalah tempat kejadian seluruhnya. Tempat kejadian di sini kan artinya ada 64 karena kotak yang bisa diisi itu 64, sementara yang diharapkan terisi dengan benar adalah 25. Maka kemudian peluangnya adalah 25 per 64. Katanya M dan N itu adalah bilangan asli yang relatif prima. Relatif prima itu artinya ini. Artinya FVB M dengan N-nya harus sama dengan 1. Dengan kata lain tidak bisa disederhanakan lagi. Nah, pertanyaannya apakah 25 per 64 bisa disederhanakan lagi? Jelas tidak, ya kan? Karena 25 hanya bisa dibagi 5 dan 25. Sementara 64 tidak bisa dibagi 5 atau dibagi 25. Maka dengan demikian, nilai M adalah 25 dan nilai N-nya 64. Karena yang ditanya adalah nilai dari M ditambah N, maka nilai M tambah N sama dengan 25 ditambah 64 atau sama dengan 89. Begitu lebih kurang. Oke, silakan dipahami dulu. Kalau ada pertanyaan, boleh bertanya. Aufa dapat ini kemarin sama Asti. Dapat, Pak, semalam. Kalau dapat. Awan, bisa? Sama jawabannya Aufa. Sama, Pak. Dapat 9. Yang kelas 10 gimana? Bisa jawab ini kemarin? Pak, kalau ada dua kelereng di kota yang sama gimana, Pak? Nah, kalau ada dua kelereng di kota yang sama, benar. Bisa jadi kan. Tapi kan berarti kan maksud Azizi ini nggak mungkin 25 per 64 kan, Azizi? Ini yang nanya siapa? Azizi ya? Ya, Pak. Ya, benar. Tetapi ingat, katanya apa tadi? Sadu, Reza, dan Fadlan ini adalah pemain yang Andal. handal. Artinya mereka udah tahu gimana caranya biar
si William ini nggak menang. Kalau William tidak menang, ya kan Bapak udah bilang tadi, strategi mereka kayak mana? Jangan ada yang sebaris. Karena mereka itu kan pemain handal, udah diklaim di soal. Jadi tidak mungkin mereka meletakkan 2 buah kelereng satu baris, apalagi di satu tempat. Bisa dipahami ya, Zizi? Bisa, Pak. Nah, karena ada klaim di soal ya, makanya nanti kalau kalian lihat di soalnya ada klaim seperti ini, ya anggap kalian sebagai pemain handalnya itu. Jadi kalian udah tahu gimana caranya biar ini, biar menang. Tunggu sebentar ya. Oke, kita lanjut ya, karena masih ada waktu. Kita lanjut ke soal nomor 4. Catatnya nanti aja. Bapak bagikan filenya. Nomor 4 ini kayaknya Aufa nanya kemarin ini. Yang masalah kesebangunan ya Aufa ya. Yang segitiga Iya, Pak. itu. Sementara nanti nomor 5. Haikal pernah minta ajarkan turunan ya Haikal ya. Iya, Pak. Nomor 5 itu sebenarnya bisa pakai turunan nanti mencari nilai maksimumnya. Tapi kita bahas nomor 4 aja. Sudah muncul soal nomor 4? Sudah ya. Sudah, Pak. Diberikan persegi. Nah, jadi udah diklaim bahwa ABCD adalah persegi. Dengan panjang AB 12. Berarti panjang BC juga 12. Kemudian diketahui bahwa dibentuk titik LNFHJ sedemikian sehingga panjang AL sama dengan panjang LN sama dengan panjang NB. Kira-kira berapa panjang AL, LN, dan NB ini? Sama-sama berapa? Ada yang tahu? Panjang AL sama dengan LN sama dengan NB. Sama dengan berapa? 4. 4 ya. Kenapa 4? Karena panjang AB-nya kan 12, ini terbagi 3. 12 bagi 3 adalah 4. Dengan demikian, keterangan berikutnya, panjang BF sama dengan panjang FH, sama dengan panjang HJ, sama dengan JC, berarti sama-sama berapa? 3. Berapa apa? 3. Ya, 3 ya, karena dibagi 4 ya. Nah, Iya, Pak. kemudian dibentuk segitiga AXY seperti pada gambar berikut. Nah, kalian kan tahu nih, X-nya pas di sini, A-nya di ini, sorry, ini Y ya. Yang ini X-nya. Kemudian pertanyaannya, luas dari segitiga AXY adalah titik-titik. Nah, kalau di soal matematikanya seperti ini, dan kalau kalian mencari luas AXY pakai rumus alas kali tinggi bagi 2, mungkin bisa, tetapi kalian bakal repot. Kenapa repot? Karena kita belum tahu panjang AX-nya berapa, belum tahu XY-nya panjangnya berapa, belum tahu juga YA-nya panjangnya berapa. Tetapi menurut Bapak, kalau untuk soal seperti ini, yang paling mudah adalah kalau kita mau mencari luas AXY, ini lambang luas ya, maka luas AXY itu akan sama dengan, coba kalian lihat, akan sama dengan luas ABHG. Nampak ya, ABHG. Kemudian dikurangi luas AHB. Dikurangi luas AGY. Kemudian dikurang luas HXY. Benar atau tidak? Benar. Nah, artinya kita cuma mencari luas ABHG-nya berapa, AHB-nya berapa, kemudian apa GAY-nya berapa atau AGY-nya berapa dan HXY-nya berapa. Nah, sekarang mungkin yang paling gampang dulu lah kita cari.
Kita cari dulu luas ABHG. ABHG itu bentuknya apa? Persegi panjang kan? Kalau dia persegi Ya. panjang berarti luasnya adalah panjang kali lebar atau AB, panjang AB dikali panjang BH. Panjang AB-nya berapa? Diberikan di soal. 12. 12. 12. Panjang yang BH 6. 6 ya. Kenapa? Karena BF-nya 3, FH-nya 3 tadi ya. Ini. Berarti 12 dikali 6 sama dengan 72. Itu untuk luas ABHG. Kita lanjut ke luas yang berikutnya. Luas AHB. Perhatikan bahwa AHB adalah luas segitiga siku-siku. Luas segitiga apa rumusnya kalau dia siku-siku? Alas kali tinggi bagi 2. 2. Ini panjang AB, alasnya AB, tingginya BH bagi 2. Panjang AB-nya berapa? 12 lagi. 12. Panjang yang BH 6 ya. 6. Kemudian dibagi 2. Kalian cari 12 dikali 6 dibagi 2 nanti dapat 36. Itu untuk luas AHB. Kemudian AGY. AGY Bapak rasa juga bisa dipakai rumus luas segitiga siku-siku. AGY. Kalau alasnya AG, berarti tingginya yang mana? AY. Bukan AY. Kalau alasnya AG, coba lihat. Bapak bikin kayak gini. Agak apa ya? Siku-siku GY. ya. Nah, benar. GY ya. Kalau Bapak rebahkan kayak gini, berarti kan AG alasnya GY tingginya bagus. Berarti kali GY bagi 2. Panjang AG-nya berapa? Panjang AG-nya 6. Karena kan AG itu sama dengan panjang BH, yaitu 6. Kemudian dikali GY, panjang GY-nya sama dengan AL. AL tadi berapa? 4 ya. 4. Berarti 6 kali 4 bagi 2 sama dengan 12. Artinya kita udah punya 3 buah nih. ABHG, AHB udah, AGY udah. Nah, sekarang tinggal HXY. Masalahnya, kalau di HXY ini, panjang HY-nya kita udah tahu kalau alasnya HY ya. Kemudian kalau tingginya, katakanlah di sini ada titik apa ya, X-aksen. Nah, panjang X-aksen ini yang kita nggak tahu. Sementara X-aksen ini adalah tinggi dari segitiga XHY kalau alasnya HY. Nah, mencarinya bagaimana? Makanya itu Bapak ada bilang pakai ke sebangunan. Waktu itu ke apa ya? Ke Aufa ya. Pas Aufa nanya. Ya, Pak. Nah, kalian kan udah belajar ini ya. Kalau di SMP ya. Kalau ada 2 buah garis sejajar, kemudian ada garis seperti ini, menyilang seperti ini, maka kan kemudian yang bagian ini dan ini besar sudutnya sama. Nah, sekarang kita punya 2 buah garis yang sejajar, yaitu MN sejajar dengan BC. MN sejajar dengan BC. Karena MN sejajar dengan BC, kemudian ada garis AH, maka akibatnya apa? Akibatnya besar sudut ini, AXN, itu pasti sama dengan besar sudut AHB. AHB. Jadi mirip dengan ini tadi. Nah, ini kalau ibaratnya kita bikin segitiga siku-sikunya, berarti ini sama dengan ini. Nah, yang ini. Kemudian kita juga punya apa? Kita juga punya sudut XNA, itu besarnya sama dengan sudut HBA. Kenapa? Karena sama-sama siku-siku. Nah, ini kan siku-siku. Nah, kita tahu bahwa satu lagi sudut XAN itu pasti sama dengan sudut HAB. Ya, kenapa? Karena sama-sama memakai sudut yang ini. Nah, kalau kalian ingat lagi pelajaran di SMP atau di MTS, syarat 2 buah segitiga itu dikatakan sebangun apa? Ketika besar ketiga sudutnya itu perbandingannya sama. Nah, di sini kita punya AXN
dan segitiga ABH. Ini Bapak katakan keduanya merupakan segitiga yang sebangun. Kenapa? Karena yang ini AXN sama dengan AHB. Bapak kasih warna merah aja ya. AXN besarnya sama dengan AHB. Kemudian besar sudut XNA dari X ke N ke A sama dengan HBA. Nah, sementara yang satunya lagi XAN sama dengan HAB. Nah, tiga-tiga sudutnya besarnya sama. Walaupun kita nggak tahu berapa derajatnya, yang jelas kan sama. Kalau dia sama, berarti ini sebangun. Karena dia sebangun, maka kemudian perbandingan panjang AN banding AB akan sama dengan panjang XN banding HB sama dengan perbandingan panjang AX berbanding AH. Oke, sampai di bagian sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, yang kita Pak. pakai, lantas yang kita pakai yang mana? Kita lihat yang ada ukuran yang mana aja yang lebih gampang. Nah, kita kan membayangkannya seperti ini. Kita mau cari panjang XX aksen. Sementara kita tahu bahwa XX aksen itu kalau ditambah dengan XN akan sama dengan panjang X aksen N. Panjang X aksen N itu sendiri kan sama dengan panjang HB. Panjang HB adalah 6. Nah, maka kemudian kalau kita mau mencari panjang XX aksen cukup dengan cari panjang XN. Nah, makanya kemudian ini pasti diambil XN per HB. Perbandingannya yang mana? Dengan yang mana? Ya kita lihat yang ada ukuran. Mungkin kita ambil adalah AN per AB. Jadi kita salin ulang di sini. Panjang XN per panjang HB akan sama dengan panjang AN per panjang AB. Panjang XN kita belum tahu, jadi tulis saja XN. Sementara panjang HB kan sudah tahu ya. HB kan panjangnya 6 ini. Berarti XN per 6 sama dengan panjang AN. Bisa dilihat di sini, panjang AN-nya adalah 4 ditambah 4, yaitu 8. Sementara panjang AB-nya 12, diketahui di soal. Kemudian dikalikan silang, kita punya 12 dikali XN, sama dengan 8 dikali 6. 8 dikali 6 adalah 48, maka 12 kali XN sama dengan 48. Dengan demikian panjang XN sama dengan 48 bagi 12, atau sama dengan 4. Nah, balik lagi, kalau XN-nya 4, sementara ini panjangnya 6, maka jelas bahwa panjang XX aksen sama dengan 6 dikurang 4, itu sama dengan 2. Kita ke panjang XX aksen dulu sampai di bagian sini. Silakan dilihat lagi. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ngerti? Ngerti, Pak. Oke, XX aksennya kan 2. Nah, sementara kita butuh luas segitiga apa tadi ya? Sorry. Kita butuh luas segitiga HXY. HXY luas segitiganya adalah HY dikali XX aksen per 2. Jadi kita tulis lagi, luas segitiga HYX adalah sama dengan panjang HY dikali XX aksen per 2. Panjang HY-nya berapa? Panjang HY-nya adalah 4 ditambah 4, yaitu 8. Berarti ini sama dengan 8 dikali panjang XX aksen adalah 2, kemudian dibagi 2. 8 kali 2 bagi 2 adalah 8. Nah, tinggal kita masukkan ke sini. Ke yang ini tadi. Maka dengan demikian, luas segitiga AXY adalah, kita salin satu persatu. Ya, ABHG-nya 72, berarti 72 dikurang 36 dikurang 12. Bentar, kita catat 72 dikurang 36 dikurang 12 dikurang 8. Atau kita punya sama dengan 72 dikurang 56. 72 dikurang 56 berapa? 16. Jadi, untuk luas segitiga AXY-nya adalah 16.
Bapak rasa lumayan ini ya soal yang satu ini. Lumayan ya relatif lebih mudah lah sedikit. Ada pertanyaan? Nurul? Aman? Aman, Pak. Pasti? Pasti udah masuk? Udah, Pak. Oke. Ya, Bapak rasa cukup 4 soal dulu ya untuk hari ini. Karena kan ini catatannya mau Bapak kasih ke kalian segera, jadi kalau kalian mau ulang-ulang lagi sebelum tidur bisa kemudian dicatat. Insya Allah rekaman ini kita akan diangsur-angsur di-upload. Mungkin sebelum ditutup bisa dihidupkan kameranya sebentar ya. Barangkali bisa dihidupkan kameranya sebentar untuk dokumentasi. Dokumen. Udah baju Kal. Haikal budak surat. Yo Eka. Oke, nggak apa-apa. Bentar aja cukup. Ya, silakan dimatikan lagi kameranya. Baiklah, sekian malam ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.